Perumpamaan ini sebenarnya memiliki plot yang sama dengan perumpamaan sebelumnya tentang bendahara yang tidak jujur, yaitu jangan menyimpan harta di dunia. Sama halnya dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, perumpamaan ini diawali dengan pengenalan tokoh seorang kaya yang selalu hidup mewah. Dan ada juga pengemis bernama Lazarus yang penuh borok dan berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Ketika ingin menghilangkan laparnya dengan memungut sesuatu yang jatuh dari meja si kaya, justru anjing-anjingnya menjilat borok Lazarus. Lalu matilah Lazarus dan dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya tadi juga mati, lalu menderita sengsara di alam maut. Ia melihat ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya ini memohon kepada Abraham supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya karena dia kesakitan dalam nyala api. Tapi Abraham berkata bahwa selama hidup orang kaya ini menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk, dan juga ada jurang yang tak terseberangi di antara mereka. Orang kaya itu meminta lagi supaya Lazarus menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya yang di rumah. Abraham menolak karena sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Tapi orang kaya ini bersikeras bahwa jika ada orang yang datang dari antara orang mati, mereka akan percaya. Abraham menjelaskan bahwa jika kesaksian Musa dan para nabi mereka tidak mau percaya, sama halnya walau ada kesaksian dari seseorang yang bangkit dari orang mati. Perumpamaan ini mendeskripsikan tentang kehidupan setelah kematian, baik di surga maupun di neraka. Perumpamaan ini bisa saja merupakan perumpamaan yang menggambarkan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan perumpamaan ini membantu kita mengerti banyak hal sekaligus. Pertama, pilihan kita di dunia menentukan nasib kita setelah mati. Kedua, kehidupan tidak berakhir setelah kematian fisik. Kita tetap hidup, hanya saja di tempat yang lain dengan tubuh yang berbeda, yaitu tempat orang mati, surga atau neraka. Neraka adalah tempat bagi mereka yang tidak melakukan firman Allah, dan surga atau Firdaus atau pangkuan Abraham adalah tempat bagi mereka yang melakukan firman Allah atau tempat bagi anak-anak terang. Yang keempat, walau disebutkan masih bisa ada interaksi di dunia alam mati, surga dan neraka dipisahkan oleh jurang yang tak bisa dilewati. Kelima, penghakiman Allah bersifat mutlak dan mengadili dan menghakimi apa yang kita lakukan selama masih hidup di dunia. Setelah mati, tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertobat. Keenam, kesaksian yang tertulis di Alkitab sudah cukup untuk menuntun kita supaya bisa memilih jalan kebenaran dan hidup. Ketujuh, menolak mengasihi sesama manusia sama saja menolak Allah, karena Allah adalah kasih, dan karena Allah juga adalah sumber kehidupan. Menolak mengasihi sesama sama saja menolak untuk hidup. Di kehidupan orang mati, orang kaya ini jelas mengenal Lazarus. Perkataannya membuktikan bahwa orang kaya ini sebenarnya mengenal Lazarus, tapi tidak pernah mempedulikannya ketika dia masih hidup. Di dunia orang mati pun, dia masih menganggap Lazarus hanya sebagai hamba yang bisa diutus. Ayat terakhir merujuk pada Yesus, yang artinya sebelum Tuhan Yesus datang, sebenarnya keselamatan itu juga sudah disediakan, yaitu melalui Mesias yang akan datang melalui kesaksian Musa dan para nabi. Di zaman perjanjian lama yang diwakilkan oleh Abraham dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya Allah sudah menyediakan jalan keselamatan atau kabar baik melalui pengharapan akan kedatangan Mesias yang pertama yang akan menghapus dosa dunia, atau tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung Yesus ingin berkata bahwa dia sudah ada sejak semula, dan menjelaskan bahwa kesempatan untuk menerima keselamatan yang sudah diberitakan melalui Musa dan para nabi sudah cukup sebelum kedatangan Yesus yang pertama. Sekaligus Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya sebentar lagi akan menyerahkan nyawanya dan bangkit lagi untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang, menggenapi perumpamaan tentang kesaksian dari orang yang bangkit dari kematian. Sekarang Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Kabar baik dan kesaksian para rasul sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita semua di dunia ini dan juga di segala zaman bahwa keselamatan itu sudah disediakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya pada kabar baik yang sudah tertulis di Alkitab kita?